memang sudah benar. Ya, sudah lebih benar ya. Cuma artinya di sini kita juga melengkapi ya. Kita harus duduk pada yang kosong tadi. Karena ini yang kita yakini kan artinya yang halus ya, yang halus. Jangan sampai juga yang halus itu mengikuti diri kita. Ya. Nah, lalu apa yang halus itu? Ada akal di situ ya. Ada hawa nafsu di situ, ada pikiran. Ini yang dikatakan jin. Ya, minal jinati. Ya. Ya. Jadi saya ulangi apa yang dipahamkan tadi. Jadi harus kita kembali kepada yang kosong atau kita kembali kepada diri kita dulu. Yang mana diri kita dulu? Diri kita dulu itu yang memang tidak ada sama sekali. Ya, dia sudah ada tapi dia belum kelihatan. Ya, yang ada itu apanya? Yang ada itu adalah nyawa. Ya, nyawa itu yang ada tapi nyawa ini dia belum kelihatan. Ya, ini dikatakan kosong. Ya, kosong itu atau dikatakan sukun ya. Makanya kalau di bawah sholat, apa hakikatnya pada diri kita, apa yang harus kita kosongkan. Makanya kita di dalam sholat itu kita membaca usoli. Ya, usoli itu di situ kita saat kita membaca usoli, kita harus mencari diri kita yang dulu di mana dijadikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus kita mencari diri kita yang mana yang kosong tadi. Waalaikumsalam Umi. Ya. Masalahnya lupa dengan bening ya, bening lagi namanya. Ya. Jadi harus kita mencari diri kita yang kosong saat kita mengatakan usoli, ya saat sholat. Mana diri kita yang kosong itu, di mana letaknya, di mana makomnya. Ya. Makanya dia lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu ketunggalan bagi dirinya. Ya. Nah, dan kita mengucapkan alhamdulillahi, nggak bisa pakai robil alamin ya, karena robil alamin itu sifat ya lebih daripada satu atau dikatakan ahad ya, tapi memang namanya juga dia disebut juga satu ya, tapi dia ahad. Ahad itu dia dimiliki oleh sifat ya. Jadi kita bagaimana belajar untuk mengkosongkan diri ya, dan yang kita artinya matikan itu di diri kita. Ya, kalau di diri kita ini sudah pasti lenyap demi al-hakikat, ya lenyap nur kembali pada zat lenyap kepada batin lenyap ke dalam wujud baru ketemu dalam sir. Nah, itu kalau dia lenyap. Kalau nggak lenyap, ini akan menjadi praduga dan prasangka. Ya. Makanya walaupun sekecil apapun, artinya sepele apapun perbuatan di diri kita, seperti kita minum ya. Kita mengangkat sesuatu ataupun kita mengancing baju, ini tanpa kesadaran mutlak ya, tanpa diri kita memasuki diri yang kosong tadi, ini kita hanya artinya menjadikan prasangka bahwa ini adalah gerakan Allah ya, akan menjadikan sebuah praduga ya bahwa ini kesadaran Allah. Karena apa? Karena kita belum tenggelam dalam kosong ya. Ya, makanya jangan kita hanya harus kalau kita belajar untuk meyakini yang Abah Sobo tadi yang dia katakan, ya ini kita harus mengimani yang diri yang halus. Tapi jangan-jangan ada yang mengikuti kita juga yang halus itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada hawa nafsu, ada pikiran, ada akal. Ya, makanya kodat sukun yang ada pada kodat sukun itu bernama kabir namanya. Ya, kabir. Ya. Itu dunia insan kita. Ya. Itu dunia insan kita atau dunia kita yang kosong itu. Itu wajib kita memasuki alam sukun itu. Yang ada di dunia ini dinamakan kabirau. Ya. Di kabirau inilah kita harus memproses mengosongkan alam ini. Ya, setelah kita memunculkan kodat yang kita kaji seperti nuraninya, ruhaninya, rabbaninya. Ya. Keinginan, kehendak dan perbuatan.
Nah, setelah itu dia ada, maka kita harus mengosongkan semuanya yang dinamakan kabirau tadi, alam kita tadi. Ya, makanya di sini saya katakan lagi tadi, apakah kita sudah bisa di situ? Ya, seperti kita berpedoman kepada putaran waktu, ya, jam 24. Ya, jam 24 itu kan sahabat beriman, semua orang beriman ya, mengakui atau dikatakan dia mengimani. Ya, walaupun jam 24 itu dia nggak pernah melihat di jam dinding atau di jam tangan ya. Nggak ada yang tertulis 24. Atau dikatakan jam 00. Ya. Ya, kadang-kadang orang menyebut jam berapa sekarang, jam 00. Ya, itu orang meyakini walaupun dia tidak melihat jam 00 itu, seperti Al-Qur'an ya. Al-Qur'an, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an ya, jumlah ayatnya adalah 6666 ya. Tapi walaupun tidak sedemikian jumlahnya, ini kita wajib muslim meyakininya, mengimaninya ya, mengimaninya. Seperti hal tadi yang jam 00 tadi, jam 24 tadi ya, kan nggak bisa dilihat jam 00 itu atau jam 24 itu. Nah, karena kenapa sahabat beriman ya, sudah 00 itu yang melihat, sudah yang kosong itu yang melihat ya. Nah, ini yang dikatakan bada. Bada itu perjalanan batin. Ba itu batin, da itu dal. Ya. Da itu dal ya, dal itu perjalanan. Badal. Badal isya, badal maghrib itu perjalanan batin semua tuh. Makanya dia judul sholatnya beda-beda ya. Ada bada isya, ada bada maghrib, ada bada subuh, ada bada asar ya. Beda-beda dia. Ya. Jadi dalam perbedaan itu, itu dia memiliki makom-makom yang tersendiri karena yang membedakan adalah nama. Ya, dan dia memiliki tajalli sendiri. Ya, tidak semua terbentuk sama ya makomnya, ndak. Ya, bada isya, ya nanti bada maghrib makomnya apa? Ya, bada isya makomnya apa? Ini makomnya tidak sama, tajallinya juga tidak sama. Makanya yang membedakan, makanya Allah menaruh isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu kita paham dulu di judulnya. Ya, kita memahami dulu judulnya sholat. Ya, ini yang dikatakan ba'dah. Ya, saatnya wujud Allah dan wujudnya diri di situ. Ya, inilah yang dikatakan ujubu alal mawjud. Ya, ada di atas yang ada dia. Ya, ada, dia di atas yang ada. Ya, ada la ujubu ala na maujud. La ujubu ala na maujud. Ya, ada juga di atas tiada, dan tiada dan juga ada dikatakan ujubu alal maujudun. Ya, artinya satu ada, satu enggak ada. Ya, ini perambatan batin namanya. Ya, kalau kita sholat harusnya kita ujubun alal ujud, ya. Artinya di situ ada Tuhan, ada hamba. Ya, ada Tuhan, ada diri. Nah, itu yang dikatakan ba'da. Ya, kalau memang itu adalah perjalanan batin itu apa? Kurban, ya, dalam bentuk idul dikatakan idul adha ya, idul adha itu kurban. Bada ya, itu sudah termasuk bada. Zikir itu sudah termasuk bada ya. Apalagi sholat itu sudah termasuk bada ya. Bertasbih itu sudah dikatakan bada. Segala bentuk apapun, perbuatan dari sekecil apapun, kalau kita mau ingin artinya hanyalah Allah yang berbuat di situ, itu dikatakan bada. Ya, ada Tuhan, ada diri. Ya, hamba yang memberi, nanti Ahmad yang terpuji. Muhammad yang melakukan, Ahmad yang terpuji. Ada Tuhan, ada diri. Ya. Begitu sahabat beriman. Jadi setiap perlakuan kita ataupun perbuatan kita sehari-hari
dalam bentuk apapun, dari yang sekecil apapun yang dikatakan Abah Sobo tadi, harus kita mensyukurinya. Ini harus kita mampu menghadirkan ada Tuhan, ada diri. Ujubun alal ujud. Ya. Nah, kalau sudah ujubun alal ujud, berarti yang kita tadi, yang merasa memiliki tadi, udah nggak ada di situ, karena sudah ada sifat dan Tuhan. Ya, udah nggak ada kemahlukan di situ, udah nggak ada. Karena apa? Karena kita sudah sampai kepada yang dikatakan kosong, sukun tadi. Lenyap kita di dalam alam kabirau. Ya, di situ duduknya kita. Nah, jadi kalau kita di situ duduknya, ini yang berbuat adalah diri sifat dan diri Allah tadi yang dikatakan Tuhan dan diri. Ya, nah itu yang dikatakan ba'da, ya. Perjalanan batin. Kalau sudah perjalanan batin, bentuknya ibadah. Ya, ibadah inilah bekal di akhirat. Ya, kalau bentuknya bukan ibadah, dia bekalnya untuk di surga aja, dia putus amalan di dunia. Ya. Nah, karena dia di situ tidak menghadirkan Allah, ya. Nah, dia tidak menghadirkan Allah dalam perbuatannya tadi. Kalau kita memang mau menghadirkan Allah, tentunya kita keakuan tadi yang dikatakan diri kita yang merasa ada itu harus kosong. Ya, makanya saya katakan dalam bentuk pembelajaran kita selama ini hanya kita begitu dulu, ya. Kalau amalan itu banyak, ya. Kalau kita sudah berbentuk begitu, sahabat beriman, kita tidak perlu lagi cari-cari ibadah, karena kita sudah ibadah, ya. Kita sudah termasuk ibadahnya Allah, termasuk alamnya Allah, ya, termasuk batinnya Allah. Kita ini alam ibadah, ya. Nah, tinggal kita bagaimana untuk mengerjakan amal-amalannya, terserah kita. Ya. Ya, dalam pengerjaan amalan-amalan itu dalam bentuk amalia itu banyak, tapi sudah bentuk dalam kebenaran. Karena apa? Sudah ada Tuhan di dalam diri. Ya, makanya yang memegang segala kunci apapun, rahasia yang di tangannya adalah kebenaran. Itu yang dikatakan kebenaran. Kalau dia belum menghadirkan kebenaran atau Tuhan itu sendiri di dalam dirinya, apapun dia buat tidak akan sampai kepada Tuhan, karena memang tidak ada Tuhan. Ini yang dikatakan perbuatan amalia, ya, perbuatan amalan di dunia. Ya, tapi tentunya dalam konsep Islam ini ada amal ibadah, ya, ada amal dan ada ibadah. Amal ibadah namanya. Ya. Bukan berarti amalan itu menjadi ibadah, ibadah itu menjadi amalan, tidak. Karena ada yang berbuat, karena ada yang dipuji di situ. Ya, ada yang berbuat ini yang tercipta dari keinginan inilah yang menciptakan perbuatan. Ya. Nah, itu kalau dalam segi ibadah, ya, segi ibadah, sholat apapun, kalau kita mau menjadikan perbuatan kita adalah ibadah, harus kita ujubun alal ujud. Ya, ada Tuhan, ada hamba. Jangan kita hanya hamba terus, ya. Nah, ya, harus selaras. Ya, hamba Allah itulah yang dikatakan dirinya itu, ya. Diri yang tercipta dari dirinya, diri yang tercipta dari keinginannya. Berarti sudah selaras. Di situ nanti paham kita. Ya, siapa Tuhan sebenarnya? Ya, karena dia tidak melahirkan apapun, tapi sesungguhnya disitulah titik pencarian kita bahwa itu adalah Tuhan. Nah, ada juga yang lebih bagaimana Allah katakan ujubul lana maujud. Ya. Ada Tuhan tapi nggak ada hamba. Ya, ada Tuhan nggak ada diri. Ya. Ya, ada Tuhan nggak ada diri. Ada Tuhan nggak ada sifat. Ya, makanya kalau ada Tuhan tapi nggak ada hamba di situ, makanya keinginan kita pengen ini, pengen itu, tapi kadang-kadang sifat ini nggak mau bergerak, ya, dia nggak mau berbuat dalam kehendaknya Tuhan tadi, ya. Contoh, dia mau rajin sholat, ya, tapi dia malas, ya, karena di situ sudah dikatakan ujubulanah maujud, ya, ada Tuhan nggak ada diri, ya, ada Tuhan tapi nggak ada sifat, nggak ada perbuatan, nggak ada hamba di situ.
Ya, pengen rajin sholat, sudah keinginannya rajin sholat, tapi nggak ada perbuatannya. Ini juga sama halnya hampa ya. Ada kalanya juga perbuatan ada, tapi keinginan ikhlas tadi yang kita katakan keinginan tidak ada. Dia sudah rajin sholat, tapi nggak ada keinginan. Ya. Karena kenapa? Ya, karena perbuatan ini belum sampai ke kosong. Ya, dia tidak mau dia bersekutu dengan manusia. Ya, keinginan ini. Ya, dia nggak mau. Kan saya sudah katakan awal, Tuhan itu maha mengikuti. Ya, walaupun kita bawa kemana perbuatan kita, dia di situ. Ya, terserah kamu mau melakukan apa. Ya, yang penting aku telah menurunkan kamu bagaimana peringatan terhadapmu. Apa peringatannya? Yaitu kursi dan aras. Apa aras? Penglihatan atau dikatakan basarunnya. Ya, basarnya. Apa kursinya? Ucapan. Ya, atau dikatakan kalimah. Ya, kulimahnya Allah. Ya. Yang mana itu yang terbesit di dalam diri kita. Yang selalu bagaimana dia membicarakan yang hal-hal yang baik untuk kebaikan kita. Makanya dia mampu muncul di arasnya untuk memperingatkan manusia setiap apa yang dipandang. Ya, setiap apa yang dia pandang, itulah yang kata hati, itulah yang dikatakan kitab nafsiyah atau kitab bulah, itulah atau dikatakan dalam iman Jibril. Ya, atau dikatakan dalam bahasa ilmu akal namanya. Ya, akal. Tapi apabila akal ini kita merasa memiliki, ini akan menuju akal-akalan, ya, nipu-nipu dia. Ya, tapi biarkanlah dia, biarkan dia artinya menjadi kepemilikan Allah, biar dia memperjalankan. Ini yang dikatakan sifat jabar, sifat memperjalankan. Ya, karena akal kemanusiaan tadi sudah lebur. Ya, atau yang dikatakan Jibril tadi sudah lebur berhadapan dengan Allah tadi. Ya, menjadi kepemilikan Allah yang dikatakan jabarut, ya, jabarul, ya, atau penjabaran gitu. Ya, ada Tuhan nggak ada diri, ya, sholat nggak ada Tuhannya, ya, sholat nggak ada dirinya, tapi ada Tuhan di situ. Ya, dia berbuat, ada Tuhan, tapi nggak ada sifat di situ, nggak ada dirinya. Ya. Nah, ini orang-orang yang belum sampai dalam kajian-kajian tertentu ya tentang sholat, tentang zikir ya. Atau juga dikatakan sebaliknya la maujud alal maujud. Ya, la maujud alal maujud. Ini sama-sama nggak ada dia. Tuhan nggak ada, hamba juga nggak ada. Hanya siapa di situ? Hanya makhluk. Ya, hanya manusia yang masih berpotensi makhluk. Hanya manusia yang masih berkelas makhluk. Hanyalah manusia yang masih berderajat makhluk. Kalau kita sudah dalam sebutan makhluk, ini kita sudah setara dengan hewan. Ya, sudah setara kita dengan hewan. Ya, sifat kita itu sudah setara dengan hewan. Kalau disebut dengan makhluk, hidup dengan tidak hidupnya dengan hidupnya Allah. Hidup tidak pakai batinnya Allah, hidup tidak pakai sifatnya Allah. Ya. Atau dikatakan diri tadi, ya. Makanya ini yang dikhawatirkan dalam kodrat sholat, ya. Dalam kodrat sholat, dalam kodrat zikir apapun bisa seperti itu salah satunya. Ya, nggak ada Tuhan, nggak ada hamba, ada Tuhan tidak ada hamba. Ya. Ya, karena kita di sini sahabat beriman tidak memiliki rumus-rumus tauhid. Ya, kita bagaimana untuk menghadirkan supaya ayan sabita dan ayan karazia, diri halus dan diri yang terlihat itu dia berdiri di dalam alam kabir sehingga dia menjadi nyata di luar. Ya, barulah dikatakan dia itu bermakom pada alamnya Allah, ya, atau dikatakan alam ibadah. Ya, huruf ta dalam hijaiyah, titik 2. Ya, titik 2 itu dia mengatakan tidak ada yang mampu bersujud kepadaku atau tidak ada yang mampu melihat diriku selain diriku sendiri. Ini yang melihatnya diri sifatnya. Ya, bukan diri kemanusiaan ya. Kalau diri kemanusiaan dia
dia bersekutu, ya. Dia bersekutu karena manusia itu memiliki pikiran, ya. Manusia itu memiliki pikiran, manusia itu memiliki akal, manusia itu memiliki rasa was-was, ya, memiliki nafsu, ya, memiliki kecerdasan di luar dari Al-Quran, memiliki kecerdasan tapi di luar Al-Quran, di luar ketentuan tauhid, ya, sehingga dia mencampur-campurkan. Contohnya, ya, di mana kamu memandang, di situ wajah Allah. Ya, kalau kita membawa dengan kecerdasan di luar daripada ketentuan tauhid, ini kita mengatakan berarti apa yang kita lihat seperti pohon, seperti kambing, seperti apa, berarti Tuhan dong. Ya, karena dia berkata seperti itu, tidak ada landasan, tidak ada peraturan dalam tauhid. Ya, jadi apapun yang dia lihat berarti Tuhan dong. Nah, tapi bukan seperti itu. Ya, harus butuh pembelajaran, ya. Nah, makanya yang kecerdasan begitulah yang menjatuhkan marwah, ya. Marwah kalamullah, saut masaninya Al-Quran atau saut masani Allah itu sendiri. Ayat-ayat yang paling terbesar, ya. Makanya alhamdulillahi kasirau, ya, wasubuhana bukrata wa asila. Ya, apakah dia sudah di dalam silahnya? Ya, bukrata, ya, dikatakan bukrata atau kabirau. Apakah dia sudah di alam kabirau, alam sukun, ya, tadi? Makanya kenapa sahabat beriman? Nah, makanya ini dipedomani kepada surat Al-An'am, surat batin namanya, ya. Nah, kenapa dikatakan surat batin? Karena di situ ada diri an, ya. Diri an itu diri dari sifat kabir namanya, ya, atau batin. Am itu sifat dari diri, ya. Nah, jadi itu, ya, yang dikatakan si wujud an dan si wujud am. Kalau si wujud am itu adalah umat, ya, kalau an itu adalah batin. Ya, kalau kita lihat seperti jasad kita ini, nah ini yang dikatakan si wujud mu'at, ya, artinya perumpamaan wujud dan batin, ya. Kalau kita melihat yang kosong itu, lihatlah wajah kita ini, lihatlah tubuh kita ini, karena inilah perumpamaan yang dihalalkan oleh Allah untuk kita melihat yang kosong itu, ya. Nah, itu dikatakan mu'at, ya. Sama halnya dia dalam kaca, ya, kita itu di luar kaca, ya. Nah, itu sahabat beriman, ya. Makanya sudah dikatakan kalau mau ingin melihat tubuhku, mau ingin melihat wajahku, lihatlah dirimu, ya. Lalu bagaimana, ya Allah, aku untuk melihat Muhammad, ya, atau dikatakan alam, atau dikatakan sifat. Nah, lalu Allah katakan, ya, ayatun karazia, artinya lihatlah dirimu yang terlihat itu, ya. Lihatlah dirimu, tubuh yang jasadmu itu, ya, itu alam, ya. Jadi, ya, tapi sahabat beriman, ya, tapi, ya, sirotol lazi, ya, tersirat jalan, ya. Kalau sudah aku an batin, am tubuh, batin atau jasad, maka disitulah berlaku kabirau tadi, ya. Apakah kita sudah di alam batin itu? Ya, makanya dikatakan sirotol lazina an am ta'alaihim. Ya, makanya di sini dikatakan, ya, absaruhuwa yurikuhul laituful kabir, ya, arsaruhuwa, ya. Apakah dia sudah ada di alam batin tadi, ya. Makanya jangan-jangan perbuatan kita itu segala perbuatan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Makanya jangan-jangan kita itu semua perbuatan kita dalam bentuk ibadah tidak di alam itu kita, seperti alam sholat, ya, tidak di alam itu. Kenapa? Ya, begitu dia sujud, dia harus ketemu di dalam sukun lagi, ya. Begitu dia sujud, dia harus bertempat di alam sukun lagi tadi, ya, pada titik wujud yang mana dia harus
menatap, ya, menatap rahasia yang ada dalam wujud. Ya, dia menatap dirinya dalam kesadaran. Ya, sesungguhnya siapa yang sujud itu? Kita sudah di kosong tadi. Nah, inilah yang dikatakan sujud. Ya, namanya kiblat ruhani adalah wujud, ya, atau titik. Ya, kiblat jasmani baru cahaya. Ya, cahaya itu namanya cahaya itu maghrib namanya. Ya, maghrib. Ya, makanya kiblat jasmani itu dia maghrib. Ya, jadi dikatakan an ini sifat batin bagi Allah. Am itu si wujud batin. Ya, atau dikatakan ayan karazia dan ayan sabita. Ya, wujud batin inilah sering disebut lahu atau diri batin. Ya, makanya dikatakan alam sila, ya. Nah, makanya alhamdulillah kasira wa subhana bukrata wa asila. Alam sila, alam sila itu alam dikatakan lam alif, ya, alamnya Allah. Nah, itu yang dikatakan alam Allah, ya, dilihat dia tiada. Ya, ini alam Allah yang tiada yang terlihat, lam alif. Ya, la ilaha, ya, ha illallah. Ilah itu adalah wujud atau batin. Ya, Allah baru mawujud. Ya, Allah baru kelihatan dia. Itu batin yang mawujud itu kepada zat itu diri kita, zahir kita. Ya, Muhammad baru ada hayat atau nur di situ. Ya, baru dia bertingkah. Atau dikatakan rasul. Ya, ini hidup namanya. Inilah tajalli batin tadi. Ya, makanya dikatakan ruh namanya sirha pada Adam, sirhi pada Muhammad, sirhu pada Allah. Ya, inilah ruh yang dirahasiakan, rusul Allah, rahasia Allah. Ya, inilah diri kita jasmani ini. Ya, disinilah mawujudnya Allah yang dipanggil dengan Muhammad. Ya, inilah jasmani, ini yang dikatakan diri batin Allah atau diri rahasianya Allah. Kita inilah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita mau berbuat amalan apapun itu akan gampang-gampang saja. Ya, tapi dengan satu kunci tadi, apakah kita sudah di alam kabirau tadi? Ya, alam kabirau itu kita mengkosongkan semua. Ya, jadi yang terlihat bukan lagi usus, bukan lagi paru-paru, ya, bukan lagi ada lambung, ya, tapi sudah kita melihat di situ adalah ruhani, rabbani, nurani. Itulah Allah, itulah zat. Ya, atau dikatakan dalam hakikat itulah Muhammad yang hidup itu. Ya, atau dikatakan dalam ilmu itulah sifat. Kalau kita katakan dalam makom tauhidun itulah diri, itulah wujud. Ya, jadi perbedaan makom-makom itu menimbulkan perbedaan bahasa. Ya, satu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, makanya pentingnya kita belajar harus kita melalui pada makomnya, ya. Harus sesuai dengan makomnya. Nah, makanya orang-orang yang belajar begini memang harus paham, ya. Nah, duduknya makomnya saya sekarang di mana? Oh, kalau saya duduknya di makom pencarian berarti saya masih harus marifatul, ya, asma Allah, ya, atau dikatakan marifatullah, ya. Kalau masih dalam pencarian, ya, kita harus mengenal, berarti harus di kalam asma dulu, alif lam lam ha, ya. Kalau kita sudah dalam bentuk pencarian Tuhan, berarti kita harus di marifat. Tadi yang pertama marifaturuh, ya. Itu marifaturuh itu masih pengenalan. Ya, pengenalan pencarian yang hidup itu, man arufa nafsahu. Ya, kalau sudah kita ingin dalam perjalanan mengenal Tuhan, itu sudah dikatakan marifatullah. Ya, mengenal Tuhan yang bernama Allah tadi. Ya, jadi ini yang harus kita lihat itu, pemahaman itu harus dengan kedudukan kita. Ya, atau kita masih dalam pencarian, atau kita masih dalam pengakuan, atau sudah dalam penetapan. Ya,
Nah, jadi yang kita sudah paham tadi, ini akan kita bisa membedakan apa yang dipahamkan. Oh, dia berceritakan tentang diri, ya, tentang wujud, berarti dia posisinya rahasia, sir, ya. Berarti tentang wujud. Oh, berarti makomnya ini sudah di ilmu, ya. Kalau dia masih mengatakan Muhammad, itu makomnya di hakikat, ya, di hakikat, ya, Muhammad. Dia hanya Muhammad, keliling Muhammad. Ya, dia tidak akan bisa menjadikan apa-apa Muhammad ini sifat, sifat ini batin, batin ini wujud, wujud ini tidak ada. Ya, hanya dalam itu dikatakan hakikat, ya, hakikat dalam hakikat. Ya, tapi kalau kita sudah menceritakan di marifat, ya, Muhammad ini akan berubah menjadi Muhammadun, Allahudun, Muhammadun. Berarti dia tauhidnya sudah naik di tauhudun. Ya, marifatnya sudah naik kepada ilmu. Ya, sudah menceritakan tentang yang satu. Nah, makanya kalau kita menceritakan yang satu, jangan lagi terbentur kita di situ mengatakan lalu siapa ini ruh. Itu ruh lagi, kita kembali lagi kepada alam, ya, kepada makhluk. Ya. Kalau kita menceritakan tentang makom di dalam ilmu, ya sudah hudun-hudun semua, sudah huhu semua di situ. Ya. Tidak ada lagi yang lain, tidak ada lagi kata perkataan Muhammad, karena kita ini kan berjalan pulang itu seakan-akan itu kita melepaskan pakaian kita, ya, lepas baju, lepas kopiah, lepas sampai kita di situ kelihatan memang tidak memiliki apa-apa lagi, atau itulah yang dikatakan lepas nama, ya, lepas nama, lepas iman, tinggalkan semua, ya, tinggalkan, kita duduk di takwa tadi. Ya. Ya, makanya kalau kita mengkaji begini tidak bisa dalam kualitas agama. Ya, agama itu ke dalam konteks iman, ya. Sampai kepada konteks ilmu yang dikatakan ilmu atau dikatakan takwa. Ya. Betul, kalau cerita tak opokan Bapak Guru. Ya, kalau cerita nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita memahamkan jangan, ya, harus kita tahu menempatkan. Makanya kita yang mendengarkan kalau sudah paham, ini dia berbicara batin, ya. Kalau dia batin berarti dia ini harus dia bercerita tentang diri sifat. Ya, dia harus selesaikan tuh mana yang batin itu, ada anfas, tanafas, nufus. Kenapa? Mana letak makomnya anfas? Mana letak begitu. Begitu juga diri yang mana dulu nih? Ya, karena ada diri hak, ya, ada diri haknya Allah, ya, ada diri sifat, diri kodrat, ada diri hak Allah, ya. Kalau dia menceritakan Muhammad, ya, nur yang mana dulu ini? Karena ada nurullah, nur hak Allah dengan nur Muhammad, ya, gitu. Jadi yang kita mendengarkan harus kita pandai-pandai, ya, pandai-pandai merangkum biar ilmu itu, biar pemahaman itu mendatangi kita, ya. Kita hanya mampu mengurai saja, ya, mampu mengurai, ya, biar pemahaman itu datang memahamkan kita, bukan kita yang paham kepada ilmu, ya, ilmu yang mendatangi kita untuk memahamkan, ya. Jadi kita di situ cukup mengurai, ya, menyatukan tadi, ya, tadi yang terhambur-hambur menjadi satu biji, ya. Ya, makanya sahabat beriman, kalau memang kita di dalam memahami tajaliullah, mentajalikan diri kita kepada Allah ini, tentulah kita tidak lupa, ya, tidak luput dari apa yang dikatakan tajali atau mengetahui perjalanan keberadaan Allah, ya, yang telah berasmakan nama alif lam lam ha atau Allah, ya, menjadi suatu jalan pencarian kepada hakikinya, ya, kepada hakikinya ketuhanan yang disebut dengan nama Allah, ya. Makanya dia berasmakan dia Allah itu sebagai awal, ya, sebagai awal pencarian dari diri kita. Ini yang dikatakan awaludin marifatullah, ya, mengenal Allah, berasmakan sebuah nama adalah suatu tujuan dari kodrat yang dikatakan dengan tauhidin,
Ya, tauhidin ini batasannya adalah pencarian sebuah nama. Ya. Beda dengan tauhudun. Ya, kalau tauhidin masih batasannya masih dalam pencarian sebuah nama. Ya, makanya sahabat beriman, kalau kita menceritakan tentang huruf-huruf di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat dalam Al-Quran, itu sudah dikaji oleh marifat. Ya, tapi kalau kita di sini bukan kaji begitu, ya, bukan mencari ayat. Ya, kita kajiannya yang tersirat. Ya, begitu. Makanya, ya, tidak bisa, artinya kalau kita memang memahamkan tentang ayat-ayat, ya, itu semua orang ma'rifat sudah mengkajinya tuh. Ya, mengkaji, dia meletakkan pemahamannya tadi dalam ayat yang tertulis. Itu sudah dikaji oleh ma'rifat, hakikat, tarekat, dan tasawuf. Ya, tapi yang membedakan kita ada di sini adalah karena jarang, ya, yaitu kajian dari tersiratnya Al-Quran. Itu jarang, ya. Ya, itu yang dikatakan kulimah, itu yang dikatakan kebenaran. Seperti yang saya sampaikan kemarin malam tentang surat Al-Ikhlas, itu kajiannya tersirat. Ya, kalau secara hakikat, ya sudah ada yang mengkajinya, ma'rifat, ya, tasawuf, tarekat itu. Tapi kita tidak di situ, ya. Tapi kita hanya potensi dalam kulimah, ya, dalam ketentuan yang tersiratnya Al-Quran. Nah, itu yang dikatakan kebenaran. Mereka juga benar, ya, ya. Nah, mereka benar, dikatakan tepat, ya, tepat, tapi tidak ada penjelasannya, ya. Nah, kalau kita ini tidak tepat dalam pembahasan, tapi ada penjelasannya, artinya dia berguna. Nah, itu yang membedakan, ya. Makanya kadang-kadang dia menempatkan, tapi tidak ada yang membawa kita begitu, ya. Dia kelihatan tidak masuk akal, tapi dia tepat, ya. Dia masuk akal, tapi tidak tepat. Nah, begitu yang membedakan tersirat dengan tersurat, ya. Bahasa hakikat dengan tersirat beda, ya. Makanya walaupun dia bertolak, artinya macam perkataan tidak tepat, tapi terasa kita begitu, ya, karena dia memang menunjukkan satu yang tersirat di dalam Al-Quran yang membuat akal kita itu dan pikiran kita itu terguncang, ya, terguncang. Berpikir 2 kali, walaupun kita berpikir 3 kali tidak akan sampai, karena kita pikiran, akal, ya. Nah, makanya walaupun dia tidak nyambung dengan akal, tapi dia nyentuh di diri kita. Tapi kalau secara hakikat, secara yang lain menempatkan huruf, memang dia tepat, ya, karena dia sudah menempatkan huruf, ya. Tapi jalannya nggak ada, di mana dia membawa kita nih, ya. Nah, contohnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, menempatkan kekuasaan Allah pada apa yang dituliskan. Nah, tujuannya mana ini? Allah Maha Besar, mana yang besar ini? Nah, dia sudah benar, tapi tidak ada tujuannya untuk dia bagaimana untuk masuk ke dalam diri kita. Nah, sedangkan tersiratnya, ya, dia bertentangan dengan akal, ya. Allah itu aku, ya. Besar itu akbar itu apa? Yang rohani, rabbani, nurani yang ada dalam diri kita. Nah, dia mengguncang ke akal, tapi dia kena di dalam diri kita, ya. Ya, makanya sahabat beriman, ya. Nah, kalau kita berasmakan dia Allah, awal pencarian dari diri kita, yaitu mencari awaludin marifatullah, ya, mengenal Allah, berasmakan sebuah nama, ya, itu adalah satu tujuan, ya, dari kodrat yang dikatakan tauhidin.
Ya, tauhid ini itu batasannya adalah pencarian sebuah nama. Tetapi apabila kita meningkatkan pencarian terhadap hakikinya, ketuhanan Allah, ya, tentang bagaimana penentuannya, tentulah kita mencari nama mendapatkan diri. Ya, mencari diri mendapatkan Tuhan. Mendapatkan Tuhan dari si wujud diri. Awal diri adalah Tuhan, badal tunggal wahid. Kita harus benar-benar memahami, ya. Ini diri yang dimaksud diri yang mana, gitu ya. Diri yang dikatakan diri adalah diri yang dirahasiakan di seluruh diri kita. Ini yang dinamakan diri iksan. Diri iksan adalah diri yang dirahasiakan dan di seluruh diri. Ya, karena batin-batin diri itu Allah itu sangat banyak, ya. Makanya batinnya Allah itu dikumpulkan menjadi diri naf namanya. Ya, naf Allah. Ya, ada nafsahu, ada nafsu, nafsin, ya, macam-macam, ya, banyak. Makanya di dalam pencarian kajian diri tentang ketuhanan Allah ini pencariannya adalah tajali dari awal nama mendapatkan diri tadi. Akhirnya terbentuklah Asmaul Husna. Setelah kita mendapatkan husnanya, disinilah kita baru bisa beranjak kepada sifat, yaitu tentang ketuhanannya. Nah, disinilah kita mendapatkan sifat ketuhanannya nanti. Ya. Lalu mana sifat ketuhanannya? Itulah sifat keakuan bagi Allah. Yang saya sudah sampaikan kemarin. Ya, dia sudah selaras dengan keinginan. Ya, jadi dalam hal ini di sini ada dua perkara, ya, di dalam kita belajar mendapatkan ketuhanan diri kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah ini ada dua kodrat, dua tajalli namanya. Ya, antara keduanya itu apa hamba Allah? Ini pertama yang dikatakan Allahu Rabbil Alamin. Ya. Allahu Rabbil Alamin. Ini pencariannya ke tingkat wujud zat. Awal mula jadi. Ya, awal alam semesta ini jadi, awal dunia, ya, dunia ini jadi. Itu zat. Ya, tingkatannya dia Rabbil Alamin. Ya, yaitu Tuhan dari sekalian alam. Lalu yang kedua adalah Ilahin Nas. Tadi Rabbil Alamin, yang ini adalah Ilahin Nas. Kalau dia Ilahin Nas adalah hakikat pencarian diri, yaitu Tuhan bagi diri. Ya, Tuhan bagi diri itu apa? Hamba Allah Ilahin Nas. Ya, jadi Ilahin Nas dengan Rabbil Alamin, dia memiliki di situ dua fungsi. Ya, yang mana dikatakan fungsi? Pertama adalah yang dikatakan si usul zat. Yang pertama Zohiru Rabbi. Bagaimana Allah menetapkan kezohirannya untuk menuju sifat ketuhanannya. Makanya dia itu nyata, atau dikatakan Rabbil Alamin. Itu nyata dia. Ya, kita melihat manusia itu kan bergerak itu. Ya, dia bergerak. Itu Rabbil Alamin yang menguasai alam tadi. Ya, ini sifatnya dia disembah oleh sekalian alam. Ya, alam dunia ini yang kita lihat di luar ini menyembah kepada zat ini. Ya, makanya dikatakan Rabbil Alamin. Ya, semua sudah ada di dalam diri kita. Makanya alam semesta ini dia menyembah kepada Allah melalui perantara kita ini. Ya, atau dikatakan zat, atau dikatakan Allah tadi. Ya, makanya wujud zat yang didirikan untuk disembah sekalian alam. Inilah hayatnya Allah. Ya, nur. Ya, nur di dalam hayat menyembah pada zat. Nah, ini yang dikatakan Rabbil Alamin, tahap dari sekalian alam. Ya. Jadi ini ada keterpisahan, ya. Keterpisahan. Bagaimana dengan Ilahin Nas, hamba Allah? Ini adalah wujud keakuannya. Ya, keakuannya itu keinginan. Makanya dia berkeinginan ingin menjadi Tuhan, lalu dia jadikan hamba. Ya, dari dirinya sendiri. Ini dikatakan keakuan. Keakuan itu keinginannya.
Ya, keinginannya yang dititipkan ke dalam zat atau yang ditiupkan oleh ruhnya. Ya, ruh yang ditiupkan dalam zat bernama ruhani. Ya, makanya dia tidak bisa dikatakan zat atau nur, keinginan itu. Ini yang dikatakan faiza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi. Ya, faka'u lahu sajidin. Ya, ini adalah luputnya keakuannya kepada wujud tenggelamnya. Ya, tenggelamnya ini adalah yang menyembah. Jadi ada dua perkara di situ di dalam berdiri, ya, di dalam sholat kita. Ada kalanya dia berdiri disembah, ada kalanya dia berdiri menyembah. Kalau dia berdiri disembah dengan Robil Alaminnya, disinilah zat kunah. Kalau kita berbicara zat, ya, zat kunah itu zat awal mula jadi, adalah hayat dan nur. Ya, hayat dari nur itu, hayat dari seluruh kehidupan. Nah, ini yang dikatakan zat amruhu atau dikatakan wujud zohir, zohiru rabbi. Makanya di setiap dalam peningkatan disembah menyembah, ini adalah hakikat ba'dal namanya, perjalanan batin, yaitu dikatakan wahid tunggalnya, di mana keinginannya atau keakuannya luput di dalam wujudnya sendiri. Ya, contohnya keinginan mau sholat. Nah, apakah dia sudah luput di dalam wujudnya sendiri? Apakah dia sudah luput di sifatnya itu? Ya, sehingga dia berkehendak, sehingga dia berbuat di situ. Apakah dia sudah luput di situ kepada sifatnya, sehingga dia menggerakkan Robil Alamin, menggerakkan zatnya itu, menggerakkan alamnya ini, sehingga dia berbuat pergi sholat. Ya. Jadi dua dalam perjalanan ini, sahabat beriman, ilahin nas wa Robil Alamin, dua kodrat disebut dengan aftar ba'dal. Ya, aftar dan ba'dal. Aftar sifat zohir bagi Allah, dan ba'dal adalah sifat tunggal bagi Allah, yaitu keinginan tadi. Ya, Tuhan wujud diri semata. Tapi kalau aftar nyata, wujud Allah Robil Alamin itu, ya, itu Tuhan dari sekalian alam. Ya. Nah, ini ada perbedaan. Ya, makanya di dalam masa kita mendapatkan makom pencarian tadi, perlu kita pikirkan kembali, yang mana keakuannya itu dititipkan atau keinginannya itu dititipkan, yaitu sifat ketunggalannya di dalam zatnya sendiri yang akan diperagakan oleh zat atau tubuh rahmatan fil alaminnya. Ya, inilah yang akan menjadi keakuan, keinginan, tempat dia menikmati ketuhanannya, dilayani oleh sifatnya, dilayani oleh gerakannya. Karena keinginan sudah lebur dalam sifat, makanya dia bersifat kepada zatnya. Ya, inilah yang luar biasa sekali, sahabat beriman. Ya, kalau dia punya, ya, dia punya artinya, ya, kalau dia di dalam penyembahan, ya, keinginannya yang akan menikmati bagaimana rasanya dia disembah oleh sekalian alam. Inilah keinginannya. Inilah yang dikatakan Maha Esa. Ya, Maha yang satu. Jadi kalau Allah itu, kalau Allahu Akbar dengan zat yang dikatakan yang amruhu, dia buka zat awal semua jadi. Rahmatan fil alamin, segala asal muasal alam jadi. Menyembah, mengadakan kebesaran, dan menyembah kebesaran yang ditempatkan oleh keinginannya pada zatnya yang terlihat. Ya, nah, makanya keakuan itu keinginannya. Nah, ini saya sudah kasih bocor ini rahasianya. Nah, inilah wujud kita, ya, suatu wujud yang terlihat, yang disembah oleh semua nurnya. Ya, nah ini kodratnya adalah kodrat rahmatan fil alamin. Inilah wujudnya yang disembah oleh langit dan bumi. Ya, inilah wujudnya yang disembah oleh langit dan bumi. Lalu langit dan bumi apa isinya? Pohon, tanah, hewan, semua segala isi alam ini menyembah kepada sifat Robil Alamin, yaitu wujud kita ini. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan ilahinas hamba Allah? Ilahinas inilah keakuan atau keinginannya akan luput kepada asal usul
mula jadinya, wahid tunggal awal diri mula jadi. Ya. Nah, disinilah adalah sifatnya dia menyembah kepada diri. Makanya dia menyembah kepada dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan, ya. Al-ma'buduni al-wahidun ala ahadun. Ya, hanya diriku yang satu yang bisa menyembah wujudku yang satu. Ya, jadi dengan demikian sahabat beriman, cukup kita memahami bahwasanya kalau yang kelihatan itu, yang aftar itu, ya, itu yang dikatakan rahmatan fil alamin. Dia disembah oleh sekalian alam, langit dan bumi, ya, atau dengan seisinya. Ini Tuhan sekalian alam yang bernama Allah, ya, yang menyembahnya semua makhluk, ya, semua ada apa yang ada di alam ini, ya. Yang keduanya itu tadi, ya, semua alam ini bertasbih kepada Allah, itu zatnya, ya. Nah, sementara Allah ini alif lam lam ha, ya, adalah zat awal mula jadi semuanya. Inilah yang menjadikan alam semesta itu ada, ya, karena zat inilah yang menjadi penyembahan oleh sekalian alam. Nah, makanya dia jatuhnya kepada kodrat alif, ya, alif aftar, alif yang terlihat, ya, atau dikatakan alif nyata yang tersurat, ya. Nah, berarti zohirnya adalah nur kasya, ya. Nur kasya itu wujudnya zohiru rabbi, ada pada diri kita sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini, ya. Yang kedua, bagaimana dengan sifat wujud berdiri menyembah? Berdiri menyembah pada sifatnya sendiri, inilah keinginannya atau keakuannya, ya. Keinginannya ruh yang ditiupkan pada zat bernama ruhani. Inilah luputnya dia di dalam wujud tunggalnya tadi. Keinginan inilah yang luput di dalam wujud tunggalnya tadi, sehingga dia menciptakan kehendak dan gerakan, atau dikatakan sifat, ya. Nah, jadi sebagaimana yang dikatakan dalam sejatinya diri atau diri yang sejati, ya. Apa yang dikatakan diri yang sejati, bagaimana kita bisa dilayanin oleh diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginan, sudah selaras tiga-tiga, berhubungan, merasakan, mengalami, berkeinginan, berkehendak, dan berbuat. Itulah salah satu sifat wujud dari sejatinya Allah yang diberikan kepada martabat ketuhanannya, yaitu Zohiru Rabbi. Inilah zat an'am yang terlihat sebagai panutan segala nur yang di sekalian alam, ya. Nah, Masya Allah, ya. Nah, jadi bagaimana untuk kita menuju keinginan yang baik, hamba Allah, ya. Bagaimana kita untuk menuju keinginan yang baik, menuju keinginan yang soleh-soleh? Nah, tentunya kata Allah, ya, matikan dirimu di situ dulu, ya, perbaiki dulu diri sifatku, katanya, ya. Nah, perbaiki dulu diri sifatku, kabla mutu antah mutu, dengan kita kembali ke alam kosong tadi, biarlah dia yang bersifat, ya. Nah, hilangkan keakuanmu di situ, hilangkan kesifatan manusia, ya, padamkan sifat-sifat manusia, ya. Nah, nanti dia akan selaras dengan kehendak dan keinginan. Kalau perbuatannya, kalau yang dikatakan sifat tadi sudah bagus, ya. Nah, jadi dia tidak perlu kita cari-cari, dia akan bertajalli dengan sendirinya, ya. Yang penting kita itu sudah kedudukan makomnya di sukun tadi, ya. Mungkin begitu, ya sahabat.